nikmat iman dan Islam. Nah iman Islam panjenengan boten kuat-kuat nggih panjenengan boten dereke kabeh ibadah haji. Alhamdulillah dengan diparingi sehat, diparingi nikmat iman, diparingi nikmat Islam sehingga saged melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan bahwa kegiatan manahasi tingkat kabupaten untuk terkait materi kebijakan bupati untuk haji pelayanan yang ramah lansia ini sebenarnya disampaikan langsung dari Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arabek SMM, karena beliau masih ada tugas luar kota yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau mewakilkan saya untuk menghadiri di acara konferensi. Beliau titip salam pada panjenengan dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan haji tahun 2023, apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan haji tahun 2023 terkait dengan lansia? Secara umum bahwa pemerintah punya kewajiban yang pertama adalah memberikan suatu pembinaan, yang kedua memberikan suatu pelayanan, dan ketiga memberikan suatu perlindungan. Ini kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah agar panjenengan ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, dengan tertib, pulang pergi juga dengan nyaman. Yang pertama, jenengan ini diberikan suatu pembinaan, dibekali dengan adanya manasik haji. Jenengan di samping sudah dibekali manasik haji secara mandiri lewat KPIA. Jenengan oleh Kemenak juga diberikan bimbingan manasik haji baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan, untuk memberikan suatu pandangan atau untuk memberikan suatu wawasan tentang perjalanan selama pulang pergi melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, pembinaan terhadap bidang kesehatan, baik sebelum, selama perjalanan melaksanakan ibadah haji, panjenengan yang usia lansia utamanya ini adalah terpantau terkait dengan kesehatan. Bagaimana kondisi kesehatan panjenengan semua dari tim kesehatan haji Indonesia, juga dari tim kesehatan haji daerah juga akan membantu panjenengan dalam beribadah haji. Kemudian terkait dengan pelayanan sendiri di sini ada beberapa hal. Bagaimana pelayanan dengan melakukan suatu perjalanan pemberangkatan dari Pekalongan ke embarkasi Solo, dan dari Solo ke Arab Saudi, kemudian selama di sana kemudian kembali lagi ke Indonesia, itu adalah difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Pelayanan terkait dengan transportasi pemberangkatan dan pemulangan haji ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Di sini ada kloter 39 dan kloter 40. Kalau 41 hanya 7 pun nanti pada saat berangkat akan berkurang lagi, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Kloter 39 ini gabungan dari KPIA, Iqbal Lulu, Asmaul Husna, dan Asobah. Akan ya Pak, ada 3 KPIA. Ini akan berangkat masuk pendopo Kota Pekalongan jam 8:30. Dile-dile Pak tuh. Masuk pendopo untuk kloter 39 ini 8:30. Dengan harus bisa diatur sesuai dengan tingkat
jarak rumah panjenengan sampai dengan Pendopo Kabupaten Pembangunan pagi, nah setengah 9 pagi banget, begitu 20 hari Minggu tanggal 4 jam setengah 9 pagi dan jelas setengah 9 pagi. Nah dari berarti 20.30 dengan membawa perhotelan yang panjenengan sudah disiapkan. Kemudian masuk ke asrama Solo ini jam 3. Nanti pada saat pemberangkatan kira-kira jam setengah 12 karena belum masuk ke sholat zuhur, juga panjenengan belum makan siang sudah disiapkan di bis di tempat duduk masing-masing. Nanti berhenti di rest area 429 di Ungaran untuk melakukan sholat jamaah di sana. Kemudian dilanjutkan langsung menuju ke asrama Garuda. Jam 3 baru bisa masuk. Kemudian yang kloter 40 ini malam harinya tanggal 4 hari Minggu jam 20.30 setengah 9 malam ini harus masuk Pendopo. Harus masuk Pendopo pada jam tertentu karena kita harus mentaati ketentuan jam. Terlambat sedikit nanti bisa jadi permasalahan masuk di asrama Garuda. Kalau yang malam nanti sholat subuh di rest area 429 Ungaran, kemudian sarapan itu di Solo di rumah makan Solo yang biasa dipakai untuk pemberangkatan haji, dan masuk ke asrama jam 6 pagi. Ini kalau yang pagi ini maju 1 jam, yang semula jam 4 yang jam 3. Kalau yang malam yang rencana jam 8 menjadi jam 6 pagi. Kemudian bagaimana yang kloter 41? Ini yang sementara masih 7 orang, yang informasi dari Kemenang bisa menjadi 2 atau 3 orang. Ini berangkat digabungkan dengan kloter 40. Berangkat bersama dengan kloter 40, begitu di asrama dan udah kita ambil, kita parkir di hotel beristirahat 2-3 jam, 2 jam 3 jam kita transit di hotel untuk istirahat. Biaya hotel dan akomodasi kami yang tanggung, daripada nanti jangan berangkat 2 orang kan juga kurang bagus ya. Untuk yang kloter 41 kita berangkatkan bersama, setelah itu kita transitkan menunggu jam 9 ya, kita istirahatkan di hotel, semua akomodasi kami yang tanggung ya. Ini terkait dengan pelayanan. Kemudian terkait dengan perlindungan, jamaah haji itu dilindungi oleh negara, baik dalam perjalanan dari Indonesia maupun selama di Arab Saudi, sepanjang tidak menyalahi ketentuan atau pelanggaran di negara yang lain, baik itu pelanggar hukum dan keamanan, juga perlindungan terhadap jiwa, kecelakaan dan kesehatan. Bagi jamaah haji yang sakit sudah tentu biaya pengobatan ditanggung oleh negara. Ini yang namanya perlindungan. Minta tolong untuk semua jamaah hati-hati di sana, banyak masker, jangan melakukan kesalahan-kesalahan sehingga kesalahan ini menyebabkan ruginya panjenengan dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap jamaah haji lansia di Kabupaten Pekalongan maupun di Indonesia, bahwa jumlah lansia yang ikut melaksanakan ibadah haji kurang lebih 30%. Kalau di Kabupaten Pekalongan ini ada 221 orang yang masuk kategori lansia. Tetapi dari 221 ini ada 38 orang yang termasuk pengawasan STRAI.
38 orang yang masuk pengawasan ekstra karena usia, karena kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga nanti minta tolong dari Kemenang yang 38 ini diadakan suatu pemetaan siapa orangnya masuk pada regu mana, pada kloter berapa, sehingga perlu ada pengawasan secara lebih khusus. Jangan sampai 38 ini kurang terkontrol sehingga dalam melaksanakan ibadah di sana banyak hal-hal yang kurang kita inginkan bersama. Karena jamaah haji Indonesia 2003 ini dikenal dengan pelayanan haji yang ramah lansia. Kemudian prinsip pelayanan pada jemaah haji ini pada lansia ini otomatis dengan mengedepankan kemudahan-kemudahan. Dalam Islam pun juga mengajarkan kemudahan dalam beribadah, apalagi dalam kondisi keterbatasan. Kemudian kami juga terpesan bahwa 38 orang ini paling tidak ada pendampingan khusus, baik dari saudara, keluarga maupun rekan jamaah. Paling tidak ada 2 jamaah yang siap bisa mendampingi dari satu lansia. Ini adalah kebijakan dari pemerintah, di mana satu lansia didampingi 2 jamaah yang sehat, yang normal. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap pelayanan jamaah haji lansia yang tergabung di kloter 39, 40 dan 41 ini? Yang pertama sudah barang tentu mendukung dengan kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu dengan program haji ramah lansia tahun 1444 Hijrah atau 2023. Maka terlalu. Kemudian membuat program manasik haji dan umroh yang mendukung kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Saya merasa lansia, saya rada sepuh, bumi Pak, Bu, ngajeng sepi. Saya 38 bukan lansia, tapi tidak termasuk lansia, usianya 72. Jangan diparingi manasik kertas buatan Bu. Dan paham, paling manasik saking Abria, saking Kemenang. Oke. Jadi manasik yang diberikan lansia ini otomatis dengan strategi tertentu, dengan memberikan kemudahan, dengan beliau-beliau ini bisa melaksanakan apa yang diajarkan. Sudah barang tentu dengan yang muda-muda ini, dengan yang ibu-ibu atau bapak yang lansia, perlakuannya berbeda. Dan nanti kalau dievaluasi, kira-kira dari 38 ini bisa menyerap berapa persen dari materi manasik yang diperoleh. Jangan sampai terjadi kebingungan setelah mau berangkat, ternyata sini ternyata belum mudah. Ini nanti bisa dievaluasi. Kemudian memberikan prestasi pelaksanaan jamaah haji, baik ini di tingkat Kabupaten Pekalongan, di Solo, maupun dalam perjalanan menuju Arab Saudi, maupun di sana. Kalau dulu itu jarang ada HP, baru beberapa yang punya HP. Begitu ada jamaah yang sulit, ya susah sekali mencari. Pengalaman saya dulu sama. Jadi ketua regu, begitu sampai ke Madinah, ada jamaah yang ke Masjid Nabawi sendiri nggak bisa pulang. Kita cari muter-muter, jaga HP sampai 2 kali putaran. Bengi Masjid Nabawi itu ya lumayan ya. Bawa yang kipor, ya. Kemarin juga belum lama ini satu rombongan ada 42 orang, suami istri. Begitu habis sholat asar, suaminya ke toilet,
tidak punya HP, tidak bawa HP, yang bawa istrinya, dicari sudah keluar ditunggu, muter-muter ke Masjidil Haram Mekah, nggak ketemu, istrinya nangis, nggak mau pulang, khawatir istrinya suaminya hilang. Sampai ternyata begitu kita capek pulang sudah tidur di kamar. Tapi kita di sana tidak boleh marah. Nah, itulah fungsi bagaimana memanage emosi panjenengan menjadi ibadah yang baik. Nah, latihan memanage emosi panjenengan menjadi yang positif, menjadi ibadah yang baik. Tidak boleh marah. Wis kesel pokoknya akan kalau ketemu yuk, alhamdulillah. Jadi hilang jengkel, kesel hilang. Di luruh bangun rong jantung terus buruan semua kan peringatan dengan kasus. Itu sering terjadi kayak begini ya. Makanya perlu menjalin informasi komunikasi yang baik antar sesama. Kemanapun panjenengan harus ada yang tahu dalam kelompok itu. Kemudian kami juga berpesan yang harus dilakukan oleh ketua regu maupun ketua karo, ya, juga masing-masing jamaah, bahwa dalam setiap kelompok tadi di samping ada pendataan, kemudian kita melihat potensi kesehatan masing-masing. Dalam 10 orang ini kira-kira keluhan keseharian itu apa sih? Apa sesak napas, apa pusing, apa jantung, saling berdebar dan sebagainya. Itu ketua regu harus punya gambaran. Sehingga manakala ada kegiatan-kegiatan ibadah harus bisa memperhitungkan tentang kemampuan anggotanya. Ini harus diperhatikan. Kemudian menentukan target minimal. Nah, kaya sudah umurnya 40 tahun, kon melusin nom terus ya ora tekan gone. Ya target sing nom karo sing sepuh jangan dibuat satu. Ini harus dibedakan. Karena kami harus bisa memetakan kondisi kemampuan jamaah, baik fisik maupun kesehatan. Kemudian ketua itu diharapkan bisa mandiri, bisa mengambil langkah-langkah. Di mana ada anggota yang belum bisa melaksanakan kewajiban, ya ditunggu. Ditanya kapan biasakan sanggup bisa, diantar nanti. Jadi fungsi sosial di sana juga harus diperhatikan. Jangan mengukur diri sendiri, harus segera utamakan anggota dan jamaah yang lain supaya sama-sama melaksanakan rukun haji dengan baik. Kemudian terkait dengan jamaah haji secara umum, sekali lagi saya berpesan, jaga nama baik Kabupaten Pekalongan, jaga budaya yang baik Kabupaten Pekalongan, dijual yang bagus-bagus, yang tidak baik jangan dibawa ke sana, sehingga pulang itu ada suatu kesan bahwa Pekalongan ini orangnya ramah-ramah, orang yang baik-baik, suka gotong royong, suka saling membantu dan lain sebagainya. Kemudian kami berpesan sekali lagi disiplin dalam memenuhi panggilan, baik panggilan ibadah, baik panggilan istirahat maupun panggilan untuk makan. Ibadah di pol kita nanti, tapi disiplin makannya keluar, fisik kendor, nanti ibadah yang makin menurun. Mana yang angkat? Ya. Ibadah yang atau turu, ya nanti sih mereka turu kontrak. Tapi ini wiridan terus belum. Nah itu harus disediakan. Kemudian undangan untuk seremonial, untuk perjalanan. Kalau waktu kita itu sudah terukur, berapa jam dari start Kabupaten Pekalongan menuju ke Hudan itu sudah disurvei.
dengan perhubungan, dengan Polres, sehingga nanti kalau diberi kesempatan berpikir area yang jabatan berhubungan seperlunya, dimana kalau dibatasi setengah jam ya bisa setengah jam itu sudah kembali ke bis ya. Jangan menganggap jamaah yang lain. Ini kalau sudah dimasuk di bis kan tidak ada informasi seperti itu. Jadi nanti setelah ada seremonial yang sudah sepuh, tidak harus ikut di acara, bisa menunggu di bis sesuai dengan bis yang ditentukan. Kemudian selama perjalanan agar menaati ketentuan yang ada, nanti dipandu dari Karomada, dari Kemanakada, dari perwakilan KBHD dengan didampingi baik dari segi kesehatan, baik dari segi bimbingan ibadah, itu selalu kita tidak abaikan, biar kita sama-sama dalam jalan ibadah haji ini dengan aman dan nyaman, pulang kembali ke Pekalongan dengan mendapat perdikat haji yang mabrur. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.